balok, Wisma Tegak Segitiga, dan tabung. Menentukan bangun ruang Volume volume bangun ruang seperti kubus, balok, Wisma Tegak Segitiga, Wisma Tegak Segitiga dengan tabung. terus balok Tujuan umum. Tapi kalau tujuan khususnya hari ini hanya fokus di volume balok. Volume balok. kalau itu tujuan untuk hari yang khusus itu untuk menentukan volume balok. Berarti area pengembangan yang lagi hari ini. Area pengembangannya hari ini saya mau membantu anak supaya yang pertama bisa mengukur dulu bagian dari panjang, lebar, dan tinggi bangunan balok. Terus dari ukuran itu saya mau juga mereka bisa melalui operasi hitung kalian mereka bisa menentukan volume balok. Terus yang kedua Melalui perkalian mereka bisa untuk menentukan volume balok. Bisa menentukan volume balok dan ukuran-ukuran yang sudah diperoleh. menentukan volume balok. Mungkin kalau pengembangan untuk kehidupan sehari-hari, mungkin di rumah juga mereka bisa menentukan volume bak mandi. Kalau misalnya bak mandinya berbentuk balok atau benda apa saja di rumah yang berbentuk balok, ya, mereka juga bisa menentukan dia punya volume. Benda-benda di rumah yang berbentuk balok, contoh misalnya bak mandi atau ini kotak beras yang berbentuk balok. Terus selanjutnya strategi-strategi yang disiapkan untuk hari ini. Strategi yang disiapkan hari ini, pada pertama saya menyusun perencanaan pembelajaran, Menyusun RPP menyusun RPP dengan memuat beberapa strategi pembelajaran, menyusun RPP yang memuat beberapa strategi pembelajaran seperti pengamatan, demonstrasi pengukuran, dengan penugasan. baik seperti kita ada strateginya, tujuan pelajaran, pengembangan yang dicapai. Dan sekarang tinggal mengajar terus dan pas saat mengajar saya langsung buat pengamatan melalui video. Udah. Oke, terima kasih. Baik seperti kita ada strateginya, tujuan pelajaran, pengembangan yang dicapai. Dan sekarang tinggal mengajar terus dan pas saat mengajar saya langsung buat pengamatan melalui video. Udah. Oke, terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Baik, jadi silakan duduk kembali. Tadi sudah berdoa? Tapi tidak ada salahnya kan kalau kita berdoa lagi toh? Ya.
banyak pulau. Dan Sabang, kalau kamu lihat di peta ini, Sabang sampai Merauke. Sabang itu di ujung Sumatera. Berarti ujung barat. Ini Sabang. Merauke di ujung timur. Ada di Pulau Papua. Indonesia berarti luas atau tidak? Sangat luas. Karena sangat luas, berarti banyak sekali suku bangsa, budaya yang ada di negara kita. Tetapi sebagai negara yang satu, kita harus saling bagaimana? Menghargai. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Leli. Saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, biar negara luas begini, aman-aman saja. Yang penting, jangan melihat perbedaan itu sebagai sumber untuk kita saling merendahkan. Baik, jadi itu tentang lagu wajib yang baru saja kita nyanyi. Sekarang Ibu akan bagikan kit matematika ke beberapa kelompok ya. Jadi kalau ada kelompok yang tidak dapat, nanti dan setiap kelompok dapat satu box kit matematika. Yang ini gabung dari satu kelompok, Pian bisa ke sini, Grace ke sini, Hans ke belakang. Iya, sama-sama tepuk tangan Riko. Bangun ruang. Tadi kali lalu kita sudah pernah belajar tentang bangun ruang. Masih ingat nama-nama bangun ruang? Yakin? Coba, yang pertama apa? Jangan dulu pegang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang Segitiga. apa lagi? Prisma segitiga. Segi empat. Apa lagi? Lima segitiga. Grace, kamu lebih kuat? Lima segitiga. Iya, sama-sama apa tadi? Lima segitiga. Masih ada? Apa lagi? Kerucut. Kerucut. Baik. Sekarang dari beberapa bangunan yang kamu sebut, hitungan ketiga, benar baik-baik. Hitungan ketiga, saya minta nanti semua pegang benda yang saya sebut. Kalau satu cukup lihat dulu ya. Satu lihat dulu yang mana ini. Dua lihat. Kalau saya bilang tiga, baru angkat. Sama lihat kelompok mana yang benar-benar tahu ya. Coba. Saya minta setiap kelompok tunjukkan kepada saya model balok. Model apa? Satu orang sudah ya. Dua, tiga. Angkat terus. Sama lihat. Coba sekarang satu orang saja yang angkat. Dalam satu kelompok hanya satu. Dari ingat, satu kelompok hanya satu yang angkat. Leli, satu kelompok hanya satu orang. Mau Hans atau kalian? Ayo, sepakat. Iya, sekarang coba. Ini kenapa dua? Saya minta hanya satu yang angkat. Angkat tinggi. Yang lain saya minta perhatikan. Ini dari kelompok berapa tadi? Sini ya. Menurut kamu, benarkah ini balok? Benar atau tidak ini balok? Bukan. Kalau ini benar atau tidak balok? Kalau ini benar atau tidak balok? Kalau ini benar atau tidak balok? Berarti kamu belum kenal benar yang namanya balok. Justru yang ini yang salah. Ini apa sebenarnya? Masih ingat sifat-sifatnya? Yang mempunyai rusuk sama panjang namanya apa? Yang punya rusuk sama panjang. Ini sama panjang atau tidak rusuk? Kalau balok rusuknya tidak sama panjang. Tepuk tangan untuk tiga kelompok ini yang benar. Orang benar kamu bilang salah, yang salah ya. Silakan duduk kembali. Baik.
papan supaya ingat. Siswa dapat menentukan volume balok. Hari ini yang bisa kita selesaikan dengan konsep menentukan volume balok. Coba di rumah kamu coba ingat di rumah kamu ada tidak benda-benda yang berbentuk balok? Ada tidak? Contohnya apa? Benda di rumah kamu yang bentuknya seperti bangun-bangun balok? Lemari, apa lagi? Kulkas, bak mandi. Itu contoh. Masih banyak ya, masih banyak lagi. Nah, kamu bisa tentukan volume bak mandi. Oh, kira-kira bak mandi ikan punya rumah kalau panjangnya sekian meter, lebar sekian meter, tinggi sekian meter, berarti volume air yang saya bisa isi dalam bak ini berapa liter? Itu kita bisa hitung. Tidak perlu harus gayung air 1 botol tumpah 1 liter, ambil lagi air 1 liter tumpah sampai penuh. Itu lama baru penuh, ada kalau bak besar. Tapi cukup menggunakan konsep. Kau cukup ambil meter kali meter, kau ukur panjang bak dari ujung ke ujung, meter catat. Ukur dia punya lebar dari depan ke belakang berapa meter, ukur dia tinggi dari bawah ke atas sampai di ujung bak. Kau tinggal hitung sudah. Oh, ternyata kan punya bak air ini bisa menampung air yang volumenya berapa liter. Itu maksudnya. Bisa paham? Bisa toh? Oke, itu manfaat kita mempelajari materi tentang volume balok. Lalu yang berikut, Ibu juga perlu mengingatkan karena hari ini kita melaksanakan pembelajaran ini materinya cukup sulit. Tetapi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, yang sulit bisa menjadi Tidak sulit. gampang. Jadi saya minta ingat kembali kita punya keyakinan kelas di sana. Coba perhatikan kembali keyakinan kelas. Ada banyak sekali keyakinan kelas yang kita sudah buat. Tapi satu yang paling penting di sini yaitu mengikuti pembelajaran dengan tertib. Dengan tertib. Ada tidak tuh? Ada. Mengikuti pembelajaran dan coba dia tunjuk mana poin bilang keyakinan kelas mengikuti pembelajaran dan tertib. Jadi saya harap hari ini sepanjang les bisa tidak kita melaksanakan keyakinan kelas ini? Bisa tidak? Kalau misalnya ada yang langgar bagaimana? Memberi hukuman. Kalau misalnya ada yang langgar bagaimana? Memberi hukuman. Sepakat? Sepakat. Hukumannya apa? Satu kelas sebentar. Oh, 1 kelas sebentar setelah Pulang. teman yang lain setuju tidak? Setuju.
bergambar. Sekarang misalnya bergambarnya seperti yang ada di sana. Jadi sengaja ibu kasih warna berbeda untuk setiap rusuk. Supaya kamu ingat, rusuk yang ibu beri warna merah pada gambar itu menurut kamu itu bagian dari rusuk apa tadi? Panjang. Warna merah. Sudah lihat? Rusuk apa? Panjang. Ada berapa yang rusuk panjang? Ada 4. Ada satu yang pakai garis putus-putus, itu adalah tanda bahwa itu bagian belakang. Tidak kelihatan dari depan. Contoh kalau kita pegang rusuk belakang, dilihat dari depan tidak nampak kok. Maka di situ ibu beri tanda rusuk pakai garis putus-putus. Itu berarti rusuk yang tampak belakang. Lalu ada juga yang ibu beri pakai warna hijau. Bisa lihat? Itu kira-kira bagian rusuk yang namanya apa tadi? Leda. Yang dari depan ke belakang. Ingat, dari depan tuh di bawah kiri kanan dengan di atas kiri kanan. Lalu yang warna biru. Bagian rusuk yang tinggi, ya. Misalkan, ya, di situ dia bilang ada soal. Coba baca soalnya. Jadi ingat kembali konsep yang kita sudah sepakat tadi, panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga kalau panjang kali lebar kali tinggi, sesuai ukuran yang ada di soal, berarti berapa kali berapa kali berapa? Di soal lihat di gambar ukuran 10. Jadi seperti ini. Sesuai ukuran itu berarti kita hitungnya 8 cm dikali dengan 6 cm dikali dengan 5. Bisa juga kita kali lebih dulu 6 dengan 5 ini nih, lihat. Kenapa kalian 6 dan 5 mungkin lebih mudah untuk ingat toh? Tidak selamanya panjang kali lebih dulu yang lebar. Bisa juga lebar kita kali lebih dulu dari tingginya. Baru panjangnya. Kemudian contoh ini. Oh misalnya saya lebih ingat 6 kali 5. Ya kali lebih dulu ini. 6 kali 5 dapat berapa? 30 ini nih. Baru 30 dikali dengan panjang yang belum hitung tadi. 8. Kita berkata 3 dikali dulu dengan 8 berapa? Tadi ibu bilang sahabat cepat tadi kalau dapat bilangan yang ada 0 itu gampang. 0 simpan dulu. Mempercepat dapat hasil tuh. Macam ini nih 30 nih. 0 kok jangan dulu lihat. Anggaplah simpan di otak. Dia sudah 3 ini kok kali dan 8. 3 kali 8 berapa? Dapat tambah per 0 yang di belakang 3 kita taruh di belakang 4 ini nih. Sehingga dia jadi kerja. Coba berdiri dulu. Tepuk semangat. Silakan duduk. Ya, ibu. Bilang semangat ya, jadi harus semangat. Rasanya tadi bilang semangat, dikasih tugas, malas untuk kerja. Jadi yang berikutnya, ibu bagi tugas ini, ibu mau kelompokan kalian sesuai dengan hasil pengamatan ibu selama ini. Jadi ibu bagi kalian dalam level-level. Di sini ada 3 level. Level 1 dengan nama ya. Nanti yang level 1 di sini ya. Yang level 1. Benar, yang nama level 1 Leli, Nesan, Jenita, Chelsea, Juan. Ayo bangun. Kamu yang
Tutup supaya jangan sampai ada teman yang mungkin kurang paham dia nyontek lagi. Untuk nomor 2 itu harus cakar dulu. Cakar di atas cakar. Hasil akhir lagi. Penjelasan soal jadi di nomor 1 dia bilang volume bangun ruang pada gambar di samping. A panjang kali lebar tambah tinggi, B panjang kali lebar kali tinggi, C panjang kali lebar. Taruh pekerjaannya di sini. Oh, nama. Kemudian tetap jaga ketenangan karena masih ada teman yang bekerja. Yang sudah bisa simpan pekerjaan di sini. Yang sudah bisa langsung bawa pekerjaan ke sini ya. Jadi dari hasil ini ada 10 orang yang menjawab dengan sangat benar atau yang memperoleh nilai 100. Ada 8 orang yang hanya mendapat nilai 50 dari 2 nomor, hanya 1 nomor yang benar. Dan ada 1 orang yang tidak benar sama sekali. Jadi kalau saya hitung daya serap kita untuk materi hari ini tadi tentang volume balok, dari yang nilai 110 orang berarti 1000, 100 kali 10, 1000 tambah yang 8 orang nilainya 50 berarti 400, 1400, 1 orang 0. Bagi dari kita 19 orang maka peroleh rata-rata pencapaian tujuan kita hari ini adalah 73%. Tepuk tangan untuk kita semua. 73% karena banyak yang belum, hampir setengah, 9 orang itu sudah hampir setengah yang belum bisa menentukan volume balok ini dengan tepat. Dan kendalanya yang saya lihat itu di kemampuan operasi hitung. Mereka tahu konsep panjang kali lebar kali tinggi, tapi karena tidak tahu hitung kali, maka hasilnya jadi salah. Dan untuk itu ibu ingatkan, latih lagi perkalian. Konsepnya tahu, ini benar semua, konsep kita pilih benar semua. Mereka jelaskan benar, panjang kali lebar kali tinggi. Hanya hitungnya itu ada yang salah. Itu berarti karena tidak tahu perkalian. Seperti tadi waktu kerja tugas, jalan dari level ke level tadi, ada level yang kali tapi hitungnya tambah. Setelah ibu perbaiki dulu baru bisa benar. Itu kekurangan kita sehingga materi hari ini tidak bisa dicapai 100%. Baik. Jadi yang berikut, bagaimanakah perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Bukan sudah satu. Kalau senang, kalau tidak senang bilang saja tidak senang atau kurang senang. Coba mana yang senang angkat tangan. Mana yang agak senang? Agak senang betul. Kamu senang? Oh tidak. Mana yang tidak senang? Benar nih. Betul. Oke, baik. Kenapa kamu merasa senang? Apa alasannya? Karena bisa belajar. Coba tanya orang lain. Oh, coba Tiara. Karena dari pembelajaran ini kami yang tidak tahu kami menjadi tahu. Bagus. Tepuk tangan untuk Tiara. Ada alasan yang lain? Dan dia sampai rasa senang. Ya, Iko silakan. Supaya kita bisa dapat mengerti tentang volume. Oke. Oke, baik. Supaya bisa menghitung volume. Volume apa tadi? Balok. Bagus. Ada lagi alasan yang lain? Sampai kau merasa senang. Ini alasan. Sampai kau rasa ini, saya senang sekali ikut ini les. Kalau hari Jumat sampai malas-malas, mungkin ada alasan khusus. Alasan yang benar-benar yang membuat kau tuh beda les hari ini dan hari Jumat atau hari-hari lain. Oke, Grace.
berapa sentimeter kubik, berapa sentimeter kubik, bukan kubik, atau kubik, tulis ulang, oke, kubik benda tersebut. Akhirnya Ibu harap semua kerja di rumah itu luangkan waktumu untuk mengerjakan PR, jangan hanya untuk bermain. Dengar tidak? Jadi itu saja. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu minta satu orang lagi untuk pimpin doa. Langsung ini istirahat. Oh ya, habis doa. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, Ibu Priska. Oke, selamat siang. Itu hari kan kita sudah mulai dengan kita langsung saja. Kita itu hari kan sudah mulai dengan observasi, terus saya observasi di kelas juga saya sudah catat. Nanti kita observasi kembali di sini. Nah, ketika kita waktu itu kakak mengajar di kelas 5 mata pelajaran matematika tentang volume balok, ya, gitu. Nah, yang kakak rasakan saat itu gimana? Baik, akhir pembelajaran saya kan ada evaluasi. Dari hasil evaluasi itu saya sudah bisa menemukan kelebihan dan kelemahan saya selama pembelajaran, bukan hanya dari siswa, dari guru juga. Jadi dilihat dari hasil evaluasi itu ya 60% saja mungkin siswa yang mencapai tujuan pembelajaran, sekitar 40% itu belum. Dan menurut saya itu faktor penyebabnya selain dari siswa juga dari saya. Yang pertama, kalau dari saya itu mungkin karena sebelum pembelajaran saya tidak membuat asesmen awal, sehingga saya bisa tahu kemampuan prasyarat yang dimiliki siswa. Sehingga di hasil itu ada sekitar 40% siswa yang tidak mencapai tujuan pembelajaran. Dan menurut saya itu kelemahannya itu di pengetahuan prasyarat tentang operasi hitung dasar perkalian. Sedangkan konsep macam menentukan volume balok, konsepnya mereka paham. Tetapi ketika mulai hitung, karena dasarnya mereka ada yang tidak tahu perkalian, sehingga hasilnya itu banyak, ada 60% siswa itu nilainya tidak mencapai standar. Berarti itu ada dua mulai dari murid itu sendiri. Kalau dari saya itu karena mungkin saya lupa membuat asesmen awal, sehingga saya bisa tahu kemampuan prasyarat tuh, misalnya kemampuan dasar perkalian tuh. Harusnya saya buat dulu itu, sehingga dari hasil itu saya bisa ternyata mereka perkalian yang dua angka banyak belum bisa, sehingga saya kasih soal gunakan bilangan yang satu angka dulu. Tapi saya langsung sikat seolah-olah bahwa mereka sudah bisa perkalian semua. Jadi itu kelemahan dari saya. Kalau dari mereka tadi itu belum menguasai pengetahuan prasyarat itu perkalian dasar. Mungkin ke depan kalau kan ada anak-anak tadi yang 40% itu kan belum menguasai. Itu rata-rata kita dari kelas yang memang rata-rata semua untuk dari kelas yang sudah perkalian kelas 2 sampai kelas 6 memang perkalian itu rata-rata memang belum. Mungkin kakak ada ke depan ini ada pikiran apa atau ada hal-hal yang mau buat untuk menjawab mereka punya kekurangan ini bisa bagi dengan saya ya masih kelas rendah ini. Jadi mungkin untuk mengatasi
kelemahan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau dari guru mungkin perlu sekali bahwa sebelum melakukan pembelajaran itu melakukan dulu yang namanya asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan prasyarat yang berkaitan dengan materi itu. Karena kalau pengetahuan prasyarat sebagian besar anak tidak bisa, itu kalau kita langsung paksakan dengan materi itu nanti hasilnya seperti yang kita alami tadi. Terus kalau untuk siswa mungkin saya akan menggunakan waktu-waktu luang, misalnya istirahat kalau saya punya waktu, atau sesudah jam pembelajaran kalau saya masih bersemangat, masih ini, saya nanti bimbing mereka untuk sekedar menghafal atau menguasai konsep perkalian. Cukup misalnya perkalian 1 sampai 10 itu dasar. Ya. Itu mungkin bisa saya lakukan. Kalau berarti ada niat untuk harus yang pertama itu sebelum pelajaran berarti kita buat diagnostik awal tadi, asesmen awal untuk yang berkaitan dengan prasyarat dan kemampuan prasyaratnya. Terus yang kedua untuk siswa itu berarti kakak harus ada waktu, maksudnya kedepannya usahakan untuk ada waktu luang untuk mereka untuk bimbing lagi dari perkalian 1 sampai 10 itu perkalian dasar. Berarti itu saja kakak untuk nilai itu saja atau masih ada? Ya mungkin kalau di lingkup yang lebih luas, kalau tadi mungkin di kelas saya sejak tanggung jawab saya sebagai guru kelas toh. Tapi mungkin untuk lingkup yang lebih luas, untuk seluruh di sekolah ini, mungkin di saat apel itu selama ini kan kita hanya literasi. Mungkin kita bisa tambahkan dengan numerasi, misalnya pada waktu apel pagi itu, ya, nanti mungkin kita omong dengan teman-teman guru yang lain atau guru piket, menggunakan waktu ya 10 atau 15 menit itu kita numerasi dasar. Misalnya saat apel itu sama-sama, ayo dari kelas 456 perkalian 6 gitu. Itu juga karena kalau dengan pembiasaan itu kan bisa, saya rasa itu bisa membuat mereka itu ingat itu perkalian. Karena perkalian itu caranya dari kuncinya matematika itu perkalian, pembagian, penjualan, pengurangan. Kalau 4 ini tidak bisa, materi apa saja akan menjadi sulit. Apalagi yang berbagai perkalian Karena dan semua yang saya pantau, maksudnya saya lihat semua sudah keren, sudah bagus semua. Makanya mereka punya konsepnya mereka tahu bahwa oh itu lebih balok ini panjang kali lebar kali punya. Waktu itu punya kan melalui demonstrasi kan kita ada model bangun ruang balok, dan saya mau tuh mereka menemukan sendiri bahwa untuk menentukan volume balok tuh oh ternyata panjang kali lebar kali tinggi. Kita tidak boleh memberitahu, karena kita memberitahu mudah untuk mereka lupa konsep itu. Dan kalau mereka menemukan sendiri, itu pasti akan lebih bertahan lama dan ingatan mereka. Dan saya hanya rangsang mereka untuk ukur dulu. Menurut kamu balok ini ada ukuran apa? Oh ada panjang, yang mana? Oh yang ini. Selain panjang, kalau yang ini apa? Oh itu. Pertama bilang pendek, tidak lebar. Oh iya lebar. Terus yang dari bawah ke atas kita bisa berapa? Tinggi ya. Kira-kira ukuran ini. Kamu mau ukur. Kasih dengan Mister, kita ukur sibuk. Oh itu panjangnya tahu ibu. Berapa sentimeter semua. Sekarang menurut kamu dia ukuran-ukurannya ini kita bisa tidak hitung dia punya volume. Volumenya berarti isinya di dalam balok ini kalau kita isi dengan benda tertentu, kira benda itu tuh volumenya berapa masuk dalam benda ini. Oh, ada berarti panjang itu tuh tambah lebar tambah tinggi. So, ada yang lain, ada yang bagi ibu panjang bagi lebar, ada yang kali. Tapi saya ini yang lebih benarnya itu harus pakai kali. Dia lebih tahu ya. Oh berarti panjang kali lebar kali tinggi ya. Sekarang untuk tes itu saya langsung kasih suruh begitu. Mereka tahu hafal. Oh panjang kali lebar kali tinggi. Giliran hitung perkalian, misalnya 7 kali 10 kali 12, 7 kali 10 atau 10 kali 12 itu yang penting. Konsepnya mereka paham. Berarti kalau kita hitung balok panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi menghitung perkalian itu mereka tidak bisa. Saya kelemahan di situ dari pengetahuan prasyarat. Berarti tindak lanjutnya itu yang dibuat yang ke depan ya, nanti ada 3 nanti itu kakak buat, itu nanti kita buat kita sama-sama, itu saya juga harus ikut kakak karena saya juga sudah ada perkalian. Apalagi anak wali saya itu anaknya beliau. Kita
sudah saya catat. Terus kita lanjut ke ini rencana pengembangan mandiri. Tapi kakak tadi kan aktivitas tadi ada 3, ada pengembangan ada 3. Yang pertama tadi Melakukan asesmen asesmen awal. awal sebelum melaksanakan pembelajaran. Asesmen awal. Terus yang kedua itu ada membimbing siswa yang belum mampu di perkalian itu, tapi di waktu luang, bukan di jam pembelajaran. Gunakan waktu luang. murid untuk melakukan perkalian di waktu luang. Yang ketiga tadi itu kita coba biasakan dengan kegiatan numerasi dasar tuh, untuk seluruh pada saat sesudah apel pagi. Itu kali saya sudah buat pada saat saya pikir, tapi karena pikir teman-teman nanti tidak teruskan. Ya, kami tidak teruskan. Langsung putus. Teruskan bagus. Kita bukan apa, kita kembali saja ke kita dulu. Kita dulu kelas 3 saya perkalian dasar puasa. Sekarang pada umumnya setengah hari. Waktu itu juga waktu Ibu Tris observasi sekolah, ada anak tuh yang 7 kali 7 berapa? 14. Saya Bu semangat. Saya Bu ya, iya coba berapa? 14 Bu. Itu kalau kau bilang 7 kali 7 14, karena Ibu tanya 7 tambah 7 berapa? Dia pikir, oh iya Bu salah. Berapa ya? Itu tidak ingat. Dia masih bingung antara perkalian dan dengan jumlah. Terus kakak kalau tujuan yang hendak dicapai untuk melakukan asesmen apa? Tujuan kita untuk apa? Tujuan kalau untuk asesmen awal itu supaya guru itu bisa tahu pembahasan materi yang mau dibawakan itu kira-kira sudah bisa diajarkan atau jangan dulu. Iya tuh. Kalau pengetahuan prasarannya masih baru, saya pikir materi itu jangan dipaksakan untuk diajarkan. Materi. Kita kembali saja ke materi yang levelnya lebih di bawah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau tujuannya untuk membimbing murid tadi, Itu supaya siswa itu bisa menguasai kemampuan dasar yang berkaitan dengan matematika dan perkalian. Itu tuh harusnya di kelas rendah 3, 4. Kami sudah setengah waktu di kelas 5. Perkalian tidak bisa. Ada jumlah terus pakai jari. Saya bilang kalau masih itu pakai jari berarti belum kuasai. Kalau yang kuasai bisa ketika ibu tanya 16 tambah 8 langsung tahu 24. Tapi kalau 16, 8 itu berarti belum kuasai. Kalau kuasai berarti otomatis langsung jalan. Mereka belum. Banyak yang masih pakai jari. Kadang sudah kalau saya kasih misalnya 25 tambah 17 atau tambah 23, kamu hitung apa? Jari itu hanya 20. Dan hitung tambah udah rambut. Jadi harus hafal itu. sekarang juga masih pakai jari. Iya. Terus melakukan numerasi perkalian setiap pagi itu juga Itu sama. juga supaya menguasai tujuannya sama. Hanya mungkin bukan hanya untuk di kelas 5, untuk semua. Yang membantu juga macam kami yang kelas 5, 6 itu artinya terbantu tuh kalau dari bawah mereka sudah biasakan dengan menguasai itu perkalian, kami rasa terbantu. Materi apa saja juga digampang. Matematika semua berkaitan dengan operasi hitung. Tapi kalau operasi hitung yang menjadi dasar mereka tidak tahu, percuma. Sudah mengalami beberapa hari ini. Terus untuk ukuran keberhasilan 60. Maksudnya untuk ini kan mereka dapat untuk dapat dilanjutkan. Maksudnya guru dapat mengetahui apakah materi ini kan dilanjutkan atau tidak. Kalau itu kan tujuannya. Tujuannya itu ukuran keberhasilan mereka ke depan. Untuk apa mereka, untuk kakak buat ini untuk apa? Misalnya untuk mereka bertanggung jawab kok untuk mengerjakan soal itu, atau mereka dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan ya, kalau macam asesmen awal tadi itu membuat itu asesmen awal itu tujuannya tadi supaya guru itu bisa tahu materi yang dia siapkan itu tuh bisa diajarkan atau tidak. Kalau bisa diajarkan ya kita mau supaya semua anak bisa mencapai tujuan itu. Mencapai. Jadi semua anak itu Supaya semua anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, yang sudah direncanakan. Berarti semua tujuannya sama. Semua ukuran keberhasilan sama anak itu mencapai tujuan pembelajaran. Dan punya tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan materi-materi yang berkaitan dengan itu kan kebetulan materinya tentang menentukan
kalau pasti kan ada materi-materi lain yang berkaitan dengan perkalian, pembagian. yang tanggal operasi itu perkalian. Oke. Terus dukungan kakak butuh dukungan dari siapa itu? Kalau dukungan paling mungkin kolaborasi dengan teman-teman guru. Macam tadi mau buat kegiatan numerasi alat, masih kerjasama. Kalau hanya saya sendiri, saya buat, teman-temannya tidak meneruskan, berarti tidak dukung toh, sama kayak tidak akan berhasil. Kerja masuk. Terus kalau untuk membimbing siswa tadi tuh yang di waktu luang, itu dukungannya itu palingan kesediaan dari siswa itu sendiri. Kalau siswa bersedia, karena itu kan di waktu luang, mungkin jam-jam sesudah pembelajaran sampai dia sudah lapar. Kalau dia posisi tubuhnya kenyang, pasti mendukung. Tapi kalau dia dalam keadaan lapar, itu sama sakit. Itu masalah hanya buang tenaga cuma. Jadi kesediaan anaknya itu, kesediaan motivasi dalam diri anaknya itu ada, tidak mau dibimbing. Kita mau, tapi kalau dia yang tidak mau, angset. Waktunya jadi, ya bersifat fleksibel. Kalau ada waktu, ini kan tidak wajib. Ini istilahnya kita hanya mau membantu siswa itu supaya bisa mencapai apa yang diharapkan. Dari waktunya itu bersifat fleksibel. Kalau saya ada waktu, mereka ada waktu, ya kita jalankan. Kalau saya ada waktu, mereka tidak ada waktu, tidak bisa. Itu yang pertama. Kalau untuk asesmen awal itu waktunya. Kalau asesmen awal itu harusnya misalnya besok saya mau mengajar materi itu, hari ini tuh ambil waktu 5 menit, 10 menit untuk besok saya mau mengajar materi ini nih, saya coba tes dulu kemampuan perasaan. Terus malam kan kita bisa lihat hasil, oh ternyata belum bisa, berarti bisa saya ajak dulu ini, ajak dulu yang lain. Intinya sebelum kegiatan pembelajaran. Terus kalau ini setiap pagi kalau untuk yang tadi yang sama-sama itu setiap pagi. Setiap pagi. Pagi itu istilahnya utama saja tuh. Iya. Saya serangan sebagus kalau siangnya. Mungkin hanya sebagian kecilnya bisa menyerah di jam-jam lapar, jenuh. Jam mereka masih segar-segar saja Nah, mereka sudah ada. ya, hari itu saya sampai punya anak tuh itu kan sampai dia berkali 9 kan dia sudah 1+3. Itu kan di rumah kadang-kadang kalau dia minta nonton TV, mana saya buat untuk kalian buat sadarlah sampai saya mas sudah lanjut bisa nonton TV. Akhirnya dia bisa berkalian Di kelasnya ini yang Mesti anak terbiasa. beliau itu bisa tuh memang dia memang ini tuh matematikanya pintar sekali. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir itu apa yang dirasakan maksudnya ketika saya tanya tadi, saya tanya saya ini seperti mengguru ya atau mengguru. Mungkin yang saya tanya itu kira-kira kalau perasaan saya ya saya senang. Hanya bukan merasa kita senior bahwa tidak pantas yang adik-adik itu bertanya ke kita yang biar yang lebih dulu mengajar juga pasti ada kekurangannya. Dan juga dengan tanya jawab seperti ini yang bersifat refleksi ya, juga membuat saya bisa sadar akan kekurangan saya yang perlu saya benahi. Terus adik-adik juga mungkin bisa menimba dari apa yang lebih yang saya miliki. Seperti itu. Itu saja nanti baru saya kesempatan kebakunya saya jadi sama setiap hari berhadap buku tapi ibu masih lanjut kami sudah selesai juga. Terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak Kalau sekolah bilang